sekarang di Batam ini udah melonjak besar ya Pak, kasus mengenai HIV itu. Sudah sangat sangat besar sekali, apalagi itu sekitar 1.500-an, atau terakhir saya baru semalam saya cek data itu 1.428 itu yang aktif hanya di rumah sakit. Sampai sekarang itu belum ada obatnya gitu. Tapi dia terinfeksi itu dalam waktu 5 sampai 10 tahun, atau awal-awal itu nih belum ada gejala, belum ada ciri-ciri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tanya Guru, cerdas berintegritas. Nah, perkenalkan, nama saya Putri Nabila Bilkis dari SMK Nurul Jadid. Saya dari jurusan farmasi sebagai ketua OSIS. Pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, yaitu ada... Perkenalkan, nama saya Rahmat Dwi Ristira. Saya dari jurusan multimedia DKV, dan saya sebagai pengurus OSIS di bidang perlengkapan. Alhamdulillahnya pada kesempatan kali ini kita masih diberi waktu untuk bertemu teman-teman sekalian. Nah, tentunya pada hari ini saya dan Rahmat tidak sendiri nih. Ada sosok yang luar biasa yang ada di depan kita sekarang, yaitu ada Bapak Apoteker Muhsin Mukhtar S. Farmasi. Beliau adalah seorang apoteker yang lahir di Tanjung Balai Karimun pada 16 Maret 1990. Beliau juga memiliki pengalaman kerja di beberapa tempat, sepertinya pada tahun 2016, yaitu di 2016 sampai sekarang itu di Rumah Sakit Batam nih teman-teman. Kemudian juga pada tahun 2020 sampai dengan sekarang itu menjadi apoteker penanggung jawab Apotek DRDA. Lalu juga pada 2017 sampai dengan 2019 sebagai apoteker penanggung jawab Apotek Penulin. Nah, tentunya setelah kita memperkenalkan secara singkat, teman-teman udah tahu nih sedikit tentang Bapak di depan kita ini. Dari seputar seminar tadi, Pak. Ya, silakan. Jadi kan Bapak mengisi seminar untuk jurusan farmasi, dan Bapak juga mengambil temanya yaitu HIV. Nah, apa sih alasan Bapak mengambil tema tersebut? Yes, pertama ya, kenapa saya mengambil alasan judul itu, karena saya ngelihat semakin dari tahun ke tahun itu untuk pasien HIV itu makin lama makin meningkat, meningkat terus makanya, dan itu banyak terjadi pada anak-anak remaja dan pada orang dewasa juga gitu. Jadi sasarannya itu sekitar dari umur 20 sampai dengan 30 itu yang paling banyak sekali yang terinfeksi HIV. Makanya untuk mengantisipasi itu, makanya saya ngambil inisiatif. Oke lah, kalau untuk di SMK Nurul Jadid ini saya ambil judul yang ini karena saya udah sangat prihatin sekali dengan perkembangan yang sangat masif sekali di untuk HIV ini ini. Makanya saya minta judul ini sekaligus pengenalan biar untuk antisipasi bagi remaja-remaja Gen Z sekarang. Jadi sekarang di Batam ini udah melonjak besar ya Pak, kasus mengenai HIV itu? Sudah sangat sangat besar sekali, apalagi itu sekitar 1.500-an, atau terakhir saya baru semalam saya cek data itu 1.428 itu yang aktif hanya di rumah sakit. Segitu saja cuma di Rumah Sakit Budi. Rumah Sakit Budi Satu rumah saja. sakit ya. Belum lagi rumah sakit yang lain. Nih, berarti HIV ini penyakit yang sangat berbahaya kan Pak? Itu udah ada obatnya atau belum Pak? Kalau untuk obatnya itu mungkin masih dalam pengembangan ya, tapi sampai sekarang saya baca-baca itu belum ada obat untuk memblok virus itu sendiri, tetapi hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk bagi penderitanya saja gitu. Makanya penderitanya itu harus rutin minum obat terus agar sel daya tahan tubuhnya itu meningkat terus. Gitu. Kenapa Pak HIV bisa nggak ada obatnya nih Pak sampai sekarang? Karena mungkin virusnya yang lebih ganas, lebih membahayakan, sehingga para peneliti sekarang masih dalam tahap menemukan atau ingin mencari atau
memformulasikan lagi obatnya gitu loh. Makanya sampai sekarang itu belum ada obatnya gitu. Tapi untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu udah hampir sama kok tingkat kesembuhannya, tetapi kita memang harus minum obat terus. Itu sih bedanya. Nah, sahabat-sahabat Nuja juga pasti ingin kan belajar sama Bapak. Nah, jadi kita sama-sama belajar. Ini kalau soal HIV ini Pak, ini pasti kan teman-teman yang lain nih yang sedang nonton ini pasti ingin tahu ciri-cirinya orangnya itu seperti apa gitu. Iya. Ciri-ciri dari penyakit itu seperti apa sih Pak? Iya. Oh, ciri-cirinya ya. Iya. Pertama, kalau orang yang pertama kali dia terinfeksi itu dalam waktu 5 sampai 10 tahun atau awal-awal itu nih belum ada gejala, belum ada ciri-ciri penyakit. Jadi makanya kita nggak tahu apakah dia udah terinfeksi positif atau belum gitu. Kita taunya kalau dia sudah sampai 5 sampai 10 tahun. Maka kenapa demikian? Karena di 5 sampai 10 tahun itu maka ketumbul infeksi oportunistik. Itu infeksi-infeksi yang timbul karena daya tahan tubuh kita udah berkurang. Makanya nanti ada infeksi kayak infeksi jamur. Itu kalau tidak diobati ya, jadi kalau seandainya kita sudah ngerasa melakukan sesuatu yang kayak seperti seks menyimpang atau apa, makanya kita harus cek langsung biar kita langsung bisa dapat terapinya langsung dan langsung diminum obat pada saat itu juga gitu loh. Pencegah lah ya. Pencegahnya Ya, gitu, pencegah. benar pencegahnya. Dan ini harapan Bapak nih sebagai memberi pelajaran dan menyebarkan ilmu tentang pentingnya menghindari HIV nih. Apa sih harapan Bapak untuk semuanya, terutama untuk SMK Nurul Jadid? Ya, murid-murid di SMK Nurul Jadid. Siap. Setelah Bapak menyampaikan seminar tadi. Baik, harapan saya sih pertama, terus terang ini adalah pertama kali yang saya lakukan sosialisasi HIV ini untuk remaja dan pertama kali juga ini yang di Nurul Jadid ya. Iya. Harapan saya itu setidaknya saya memberikan kesadaran kepada para remaja khususnya untuk Nurul Jadid, tahu bagaimana HIV itu sendiri, bagaimana AIDS itu sendiri, dan itu bisa dihindari karena saya tahu banyaknya pasien HIV yang ada di rumah sakit rata-rata memang sangat muda sekali. 20 sampai 30 tahun itu sekitar 70%. 70% itu. Memang kebanyakan itu terjadi pada laki-laki, perempuan. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan, tapi memang ini salah satu tujuan atau mimpi saya juga mensosialisasikan HIV ini kepada remaja-remaja, dan yang pertama kali itulah SMK Nurul Jadid ini sendiri. Setelah saya mendengar apa yang telah Bapak jelasin, ternyata penyakit HIV itu penyebarannya sangat banyak ya Pak. Itu kenapa sih bisa seperti itu Pak? Apakah penyakit HIV itu menular? Dan pun kalau misalnya menular, bagaimana caranya itu bisa menular Pak? Oh, HIV itu sendiri itu dia akan menular kalau kita melakukan. Jadi dia itu kalau kita berbicara sama pasien atau sama orang yang itu dia tidak menular melalui udara atau apa, tidak. Dia menular kalau kita melakukan pertukaran cairan tubuh itu tadi. Pertukaran cairan tubuh misalnya kayak seperti antara darah kita dengan darah yang positif tadi, kalau itu udah ketemu itu bakal besar kemungkinan akan jadi positif gitu. Artinya kemudian kayak seperti berhubungan seks yang bebas atau apa, itu sangat besar sekali terjangkitnya virus itu sendiri. Makanya kita ada batas-batasan gitu. Karena memang kenikmatan yang sesaat itu di belakangnya itu memang sangat bahaya sekali. Banyak sih. Terus cara pencegahannya gimana Pak? Ya pencegahannya cuman satu sih, memang kita kita harus menghindari paparannya gitu. Jadi kita tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Kemudian kita harus, kalau kayak donor darah atau transfusi darah, maka kita harus cek terus, kita tanya bagaimana
HIV-nya bagaimana, udah dites HIV belum ini darah ini atau apa gitu. Makanya itu perlu kita harus lebih apalagi nama itu lebih aktif lagi lah untuk mengetahui bagaimana cara menghindari penyakit HIV/AIDS ini, karena kalau sudah kena seumur hidup kita akan minum obat, dan kalau tidak minum obat atau tidak teratur maka kita akan drop gitu. Iya juga. Nih Rahmat, ada mau nanya lagi nggak nih sama Nah. bapaknya? Gimana sih pendapat Bapak mengenai isu ini yang Iya. Ini Pak, ngomong-ngomong tentang HIV nih Pak, ada nih tentang PP nomor 28 tahun 2004 yang terbaru mengenai isu terkait alat kontrasepsi. Gimana sih pendapat Bapak yang isu terkait alat kontrasepsi yang mau dilegalkan bahkan diterapkan di sekolah menengah ke atas untuk remaja-remaja Gen Z sekarang? Untuk isu itu terus terang saya itu sebenarnya belum terlalu memahami seluruhnya isi ini. Yang jelas yang setahu saya itu memang masih terjadi pro kontra. Ada sisi baiknya, ada sisi mungkin buruknya, seperti ibarat kayak melegalkan. Sebenarnya saya masih belum terlalu paham sih bagaimana sih PP yang terbaru ini ya mengenai alat kontrasepsi pada anak remaja. Tapi yang jelas itu perlu dipelajari lagi, dan itu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Gitu sih. Iya. Dan Pesan dan kesan Bapak nih kan setelah menyampaikan seminar tentang HIV tadi di jurusan kefarmasian, apa sih kesan Bapak pertama kali waktu menyampaikan seminar tadi kepada murid-murid SMK Nurul Jadid? Baik. Pertama saya sangat bangga sekali ya, sangat senang sekali saya diundang. Kemudian saya lihat para siswa dan siswinya sangat excited kali untuk mendengarkan apa yang saya paparkan, dan mereka artinya keingintahuan mereka sangat tinggi sekali. Jadi saya berharap seminar kefarmasian ini untuk remaja yang seperti ini perlu didorong terus. Nah, perlu diadakan terus, apapun materi-materi yang sangat booming di sekarang ini, atau apa kayak contohnya saya kayak HIV, sebenarnya banyak lagi kalau di dunia kesehatan, baik itu mengenai TB, bahkan nanti mengenai tentang remaja-remaja sekarang itu juga, kenapa remaja sekarang itu mudah tersulut emosi, kemudian kenapa mereka seperti ini seperti itu kan sebenarnya bisa dijadikan pengetahuan, atau udah waktunya untuk remaja itu tahu sendiri mengenai apa yang terjadi atau isu-isu yang berkembang pada saat ini. Perlu bagus sih sebenarnya. Pesan Bapak nih untuk murid-murid SMK Nurul Jadid setelah Bapak menyampaikan seminar tentang HIV dan AIDS tadi? Pesan saya sih semoga untuk yang bagi remaja khususnya farmasi yang saya sampaikan tadi itu, semoga mereka lebih paham bagaimana HIV itu sendiri, mereka lebih tahu bagaimana HIV dan AIDS itu sendiri, dan mereka mau menghindari dan mengantisipasi itu. Kemudian ilmu yang mereka dapatkan itu tidak cukup sampai di mereka saja, dan mereka sampaikan ke yang lain, ke keluarga, ke adik-adik mereka atau ke teman-teman mereka. Jadi kalau sudah satu yang tahu dan yang mereka memberikan kebaikan lagi dengan yang lain, maka itu kan sebenarnya kan suatu tindakan yang sangat positif sekali. Nah, Rahmat, setelah kita berbincang-bincang nih sama bapaknya, dapat disimpulkan apa nih, Rahmat? Nah, nih kesimpulan dari perbicaraan kita pada hari ini, kita harus menjaga jarak, jangan sampai kita terpapar HIV. Nah, HIV itu kan ada penyebabnya, dan penyebabnya itu ya semacam seks seks bebas. Itu kita jauhi. Jangan sampai kita terpapar HIV, dan ingat HIV itu tidak ada obatnya. Belum ada obatnya. Ya, jadi maksud dari Bapak
Bapak Muhsin Mukhtar tadi mengangkat tema HIV pada seminar kefarmasian tuh untuk mengedukasi teman-teman dan murid-murid SMK Nurul Jadid bahwasanya kasus HIV itu di Batam terutama itu sudah melambung tinggi. Jadi supaya juga mengurangi kasus HIV itu, makanya Bapak itu mengedukasi dengan memberikan materi mengenai HIV. Terus dampak dan bahayanya jika kita melakukan hubungan bebas, apalagi yang bukan suami istri. Nah, sekian tanya jawab kita pada hari ini. Terima kasih pada Terima Bapak kasih, Muhsin Bapak. Mukhtar yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita. Nah, sekian podcast Tanya Guru dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dan narasumber sampaikan telah memberi pelajaran buat kita semua. Dan sekian, sampai jumpa di lain waktu dan sampai jumpa di podcast Tanya Guru. Jujur, kompak, cerdas.